Bab 307. Kesedihan Kintiasu. Lupakan saja. Kingston Jiang menolak tepat waktu. Dia tidak berani melakukan kontak dengan Kintiasu. Ini adalah peri kecil yang menarik yang akan jatuh ke dalam masalah jika dia berhubungan dengannya terlalu dalam. Kenapa? Takut jatuh cinta padaku. Kintiasu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Kingston Jiang juga tidak menyangkalnya, dan berkata, dan aku punya istri. Kalau masih bersama denganmu, sama saja dengan tidak menghormatimu, juga tidak menghormati Clue. Lebih tidak bertanggung jawab pada diriku sendiri. Aku tidak peduli, dan jika kamu tidak memberitahu, aku tidak memberitahu, Clue tidak akan tahu. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tahu bahwa Kintiasu mengolok-oloknya lagi. Mungkin dia akan memberitahu Clue Tang nanti. Meskipun Kintiasu tersenyum, ada kilatan kekecewaan di matanya. Dia tidak ingin terus seperti ini. Namun, Kingston Jiang berbeda dari pria lain. Dia adalah pahlawan nasional, dia melakukan banyak hal dengan baik, tidak main-main, dan tidak tahu cara berselingkuh. Hanya saja, itu membuatnya semakin terobsesi dengan Kingston Jiang. Kintia, bisakah kamu memberiku ide, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hah? Kintiasu menyentuh dagunya dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, dia berkata, pergi menyatakan cinta dulu. Bagaimana aku melakukannya? Sangat sederhana, beli seikat bunga dan letakkan lilin di lantai bawah di rumah Clue. Singkatnya, buat seromantis mungkin. Baik, terima kasih. Dengan ide Kintiasu, Kingston Jiang juga tahu apa yang harus dilakukan. Hei, apa ini? Kamu adalah pacarku hari ini. Kamu tidak diizinkan menyebut Clue hari ini. Hari ini kamu hanya milikku. Kintiasu tampak cemburu. Kingston Jiang tersenyum canggung. Dia bersama Kintiasu sepanjang hari-hari ini. Keduanya tampak seperti sepasang kekasih sejati, berbelanja bersama, makan bersama, dan pergi ke taman hiburan. Kintiasu penuh tawa sepanjang hari. Setelah keduanya makan malam bersama, mereka berpegangan tangan dan berjalan menyusuri jalan. Baik. Kintiasu tiba-tiba melepaskan tangan Kingston Jiang dan berkata, hari ini kamu sudah untung. Biarkanku seorang wanita cantik untuk menemanimu selama sehari. Selanjutnya, kemana kamu akan pergi? Kembali ke keluarga Tang atau pergi ke bengkel yang kamu sebutkan? Itu pabrik perbaikan Fei Yue. Ya, aku orang yang baik akan melakukannya sampai akhir dan mengantarmu ke sana. Kintiasu mengantar Kingston Jiang ke pabrik perbaikan Fei Yue di pinggiran kota. Setelah tiba di bengkel, Kintiasu melambaikan tangan kepada Kingston Jiang, sampai jumpa. Kingston Jiang mengangguk ringan, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Kintiasu sedang duduk di mobil dan melihat Kingston Jiang pergi, sudut matanya basah, dan air mata mengalir dari matanya. Dia berbaring di kemudi, terisak pelan. Tok, tok, tok. Suara ketukan di kaca datang. Kintiasu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyeka air mata dari sudut matanya, menurunkan kaca mobil, memandang Kingston Jiang yang berdiri di depan pintu mobil, dan tersenyum padanya sedikit. Kenapa? Ada apa? Kingston Jiang melihat matanya merah dan mau tak mau bertanya, mengapa kamu menangis? Memangnya iya? Tidak kok. Mataku hanya kemasukan pasir saja. Oh. Kingston Jiang menatapnya dengan aneh dan berkata, tidak apa-apa, hanya memintamu untuk berhati-hati ketika kembali. Perhatikan keselamatan, dan menelepon jika terjadi sesuatu. Baiklah, seorang pria besar, bertele-tele sekali, cepatlah pergi. Kintiasu menyalakan mobil dan pergi. Kingston Jiang berdiri dan menyaksikan kepergian Kintiasu. Baru setelah mobil Kintiasu menghilang dari pandangan, dia berbalik dan berjalan ke bengkel. Bos. Seorang pria berpakaian tukang reparasi datang. Kingston Jiang dengan ringan mengangguk dan berjalan langsung ke bengkel, membuka pintu rahasia, dan memasuki ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasia bawah tanah ini awalnya adalah kota perjudian bawah tanah,
Tetapi setelah Kingston Jiang mengambil alih, dia membatalkan kota perjudian bawah tanah. Sekarang ini hanya markas Departemen Intelijen bawah tanah. Bos. Sepanjang jalan, semua orang terus menyapa. Kingston Jiang menanggapi satu persatu. Dia datang ke ruang rahasia dan melepas topeng kulit manusia di wajahnya. Segera Moran tiba. Bos, kamu bisa menelepon langsung jika ada yang harus dilakukan. Mengapa datang sendiri? Tidak bisa pergi kemana-mana, jadi datang dan melihat-lihat. Kingston Jiang memiliki ketidakberdayaan di wajahnya. Sekarang tidak bisa kembali ke rumah keluarga Tang. Bloody juga berada di area rumah sakit militer. Dia tidak tahu harus pergi kemana, hanya bisa datang ke markas besar jaringan intelijen. Moran mengeluarkan rokoknya dan menyerahkan padanya. Kingston Jiang mengambilnya. Ada berita apa dari Kennedy? Kennedy Han dan lain-lain telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, yang pasti tidak hanya untuk menyerang pengobatan Tiongkok, pasti juga memiliki persekongkolan lain. Hanya saja apa sebenarnya ini, Kingston Jiang belum memikirkannya. Moran menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang kita telah mengawasi Kennedy. Mereka belum muncul sejak mereka pergi kemarin. Kingston Jiang bertanya, apakah sudah menemukan apa yang ingin mereka lakukan? Mendengar itu, Moran tampak serius. Kingston Jiang meliriknya dan berkata, apakah ada sesuatu? Katakan saja. Moran berkata, aku memang menemukan beberapa informasi. Menurut intelijen, Aula Medis Taisang mendirikan sebuah lembaga penelitian di kota L. Lembaga itu didirikan 3 bulan lalu dan itu sangat rahasia. Di sebuah gunung besar, hanya saja tempatnya sangat padat, dijaga oleh tentara yang terlatih, dan jaringan intelijen tidak bisa ditembus. Aku tidak tahu apa yang mereka pelajari. Lembaga penelitian rahasia. Kingston Jiang menyipitkan mata. Jika lembaga ini terkait dengan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, maka itu berarti mereka sudah merencanakannya ketika dia mengajukan pengunduran diri dan datang ke Jiangzhou. Apakah itu tentara api merah? Moran menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah itu tentara api merah. Awasi markas penelitian ini, sambil mengawasi Aula Medis Taisang, awasi Kennedy, dan awasi Pangeran. Jika ada kelainan, segera laporkan kepadaku. Baik. Apakah ada kabar dari toko barang antik? Moran menggelengkan kepalanya, semuanya normal. Tidak ada berita. Memang ada berita sebelumnya. Dikatakan bahwa harta yang digali dari makam kuno Raja Lanling Belantara Selatan adalah di toko barang antik No. 1, tapi ini hanya rumor dan belum dikonfirmasi. Perhatikan dengan baik. Baik. Pergi dan minta para pembunuh untuk datang dan menemuiku. Ya. Moran berbalik dan pergi. Segera, pembunuh yang diperoleh kembali oleh Kingston Jiang terakhir kali muncul di ruang rahasia ini. Bos. Pembunuh ini serempak memanggil. Kingston Jiang memandang mereka dan memerintahkan, identitas kalian juga dibuat. Mulai besok, berikan perlindungan 24 jam kepada Clue. Kalau terjadi apa-apa padanya dan dia kehilangan sehelai rambut pun, kalian semua harus mati. Bos, dengan begitu banyak dari kita, hanya untuk melindungi Clue seorang. Kingston Jiang tampak acuh tak acuh dan berkata, memangnya tidak bisa. Bos, kami juga seorang pembunuh terkenal di daftar pembunuh. Kamu meminta kami untuk melindungi seorang wanita. Bukankah ini sedikit berlebihan? Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Clue adalah segalanya bagiku. Keselamatannya lebih penting dari apapun. Lakukan saja, tapi jangan biarkan Clue mengetahui keberadaanmu. Jangan ganggu hidupnya juga. Baik. Pembunuh ini mengangguk enggan. Turunlah, sudah boleh meninggalkan tempat ini. Kalian memiliki begitu banyak orang, hanya perlu bergiliran untuk melindungi, dan dapat bernegosiasi untuk spesifiknya. Baik. Semua orang mengangguk, berbalik dan pergi. Sedangkan Kingston Jiang bersandar di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Memikirkannya membuatnya mengantuk. Ada sebuah ruangan di ruang rahasia bawah tanah di sini.
Kingston Jiang langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Dalam keadaan linglung, dia mendengar suara. Dia menyentuh telepon di samping tempat tidur, mengeluarkan telepon dan melihatnya, menemukan bahwa itu baru jam 3 pagi. Dia berbalik dan bangun, menggosok pelipisnya, dan berjalan keluar. Penjaga menjaga ketat di luar. Dipersenjatai penuh dengan pasukan tentara naga hitam. Kingston Jiang asal menghentikan seseorang dan bertanya dengan santai, "Apa yang terjadi?" "Bos, ada agen yang menyamar di organisasi. Bos Moran sedang melakukan penyelidikan komprehensif dan menangkap semua orang yang sebelumnya bekerja dengan bos hantu dan sedang disiksa." "Agen rahasia?" Kingston Jiang terkejut dan bertanya, "Mengapa ada penyamaran yang bersembunyi di sini? Apakah itu polisi atau militer?" Pasukan tentara naga hitam ini menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kingston Jiang berbalik dan berjalan menuju ruang bawah tanah di ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasia bawah tanah di sini sangat besar, seperti kota bawah tanah, yang dibangun oleh bos hantu dengan menghabiskan puluhan tahun kerja keras. Ada lebih dari 30 orang diikat di ruang bawah tanah. Beberapa dipukuli di mana-mana. Jika tidak ingin menderita, cepat jelaskan, jika tidak. Begitu Kingston Jiang datang, dia mendengar omelan Moran. Apa yang telah terjadi? Ketika Moran mendengar suara Kingston Jiang, dia berdiri, berbalik, berjalan ke sana, dan menyapa, "Bos, apakah aku membangunkanmu?" Bersambung.